Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah dari kelas MN23M dengan nomor NIM 202300080364. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko pada mata kuliah manajemen risiko keuangan. Baik, langsung masuk ke dalam materinya. Pertama ada pendahuluan. Jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak bisa diukur. Jika risiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola risiko dengan baik. Langkah umumnya, yang pertama ada mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristiknya. Yang kedua, mengukur dampak risiko terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, menentukan prioritas risiko berdasarkan relevansi dan probabilitas. Lalu yang terakhir ada mengelola risiko agar tidak mengganggu operasional perusahaan. Selanjutnya ada siklus manajemen risiko. Prosesnya meliputi revisit, evaluasi, prioritas, kelola, identifikasi, dan memahami. Lalu ada analisis sekuen risiko. Untuk contohnya, sumber risiko adalah api. Lalu ada risk faktor berupa minyak tanah dekat kompor. Lalu ada exposure pada gedung. Selanjutnya peril berupa kebakaran, lalu kerugian. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjauhkan risk factor atau mengganti teknologi serta menyediakan alat pemadam. Lalu ada sumber risiko lingkungan, yaitu fisik adalah bangunan tua, banjir, gempa, badai, dan vandalis. Dalam sosial, yaitu ada kerusuhan, demonstrasi, konflik, dan pencurian. Lalu ada politik, yaitu perubahan peraturan, konflik antar negara. Selanjutnya ada legal, yaitu kegiatan hukum. Lalu operasional ialah kecelakaan kerja, kerusakan mesin, dan virus komputer. Dan terakhir ada ekonomi, ialah resesi dan inflasi. Sumber risiko organisasi untuk konsumen yaitu keluhan dan tuntutan. Selanjutnya untuk supplier yaitu keterlambatan dan spesifikasi tidak sesuai. Lalu untuk pesaing yaitu produk baru dan penurunan harga. Dan yang terakhir ada regulator yaitu kegagalan memenuhi peraturan. Lalu ada teknik identifikasi risiko, itu laporan keuangan ialah melihat rekening dan potensi risiko seperti penyelewengan kas, gagal bayar, suku bunga naik, tagihan macet, dan depresi aset. Lalu ada flow chart kegiatan, yaitu mengamati proses produksi untuk mendeteksi risiko seperti kecelakaan kerja dan kerusakan mesin. Seperti ada analisis kontrak, yaitu menghindari celah hukum dengan kontrak yang jelas. Lalu statistik kerugian ialah mencatat dan menganalisis frekuensi serta nilai kerugian. Lalu ada survei atau wawancara, yaitu diskusi dengan manajer untuk mengidentifikasi risiko secara sistematis. Studi kasus, unit grain growth, identifikasi 6 tipe risiko, yaitu risiko komoditas, cuaca, counterparty, lingkungan, persediaan, dan piutang. Selanjutnya ada pengukuran risiko. Setelah risiko diidentifikasi, lalu dilakukan pengukuran untuk melihat besar kecilnya risiko dan dampaknya terhadap operasional. Pengukuran bisa sederhana atau kompleks tergantung karakteristik risiko. Teknik pengukuran risiko, yang pertama risiko pasar, yaitu menggunakan value at risk and stress testing. Yang kedua ada kredit, menggunakan credit rating dan credit metric. Yang ketiga ada risiko bunga, yaitu menggunakan durasi. Keempat, risiko operasional, yaitu menggunakan matriks frekuensi kerugian. Kelima, yaitu risiko kematian dan kesehatan, yaitu menggunakan probabilitas dan tabel mortalitas. Lalu yang terakhir, risiko teknologi, yaitu menggunakan analisis skenario. Metrik, frekuensi, dan signifikansi, teknik sederhana dengan dua dimensi, yaitu frekuensi dan signifikansi. Contoh kesalahan manusia dalam transaksi, yaitu frekuensi tinggi dan signifikansi rendah. Terima kasih, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.